Baik, kita akan mulai perkuliahan kita hari ini dengan pendahuluan dari teologi sistematika, ya, satu bagian teologi yang mesti kita pahami karena akan menjelaskan pokok-pokok pengajaran di dalam iman Kristen, ya, iman Kristen. Jadi untuk kita hanya akan membahas beberapa bagian, tidak keseluruhan karena kita hanya dibatasi 4 hari sesuai dengan apa dari pihak sekolah menentukan hanya kita mempelajari nanti pertama tentang Allah, kemudian tentang manusia, tentang kristologi, tentang keselamatan dan tentang Roh Kudus. Itu yang akan kita pelajari selama 4 hari ini. Baik, kita akan mulai dulu dengan pendahuluannya, ya. Jadi kalau kita belajar tentang teologi sistematika ataupun teologi secara keseluruhan, maka teologi itu menjadi milik semua orang sebenarnya. Artinya bersifat umum, ya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun sebenarnya mereka punya pemahaman tentang Allah. Walaupun pemahaman tentang Allah itu mereka menolak keberadaannya. Ya, jadi orang komunis itu kalau ditanya tentang Tuhan, sebenarnya mereka itu tahu Tuhan, tetapi mereka menolak keberadaannya. Ya, ya, menolak keberadaannya itu bisa saja karena negara yang sudah mengindoktrinisasi supaya mereka tidak terlalu memikirkan tentang Tuhan, tetapi mereka harus banyak bekerja supaya mereka bisa lebih produktif, ya. Tetapi sebenarnya kalau ditanya tentang Tuhan, mereka ada tahu Tuhan, ya. Hanya mereka menolak keberadaannya. Nah, demikian juga ketika semua orang akan belajar, itu juga bisa, tidak harus menjadi seorang teolog secara profesional. Teolog profesional itu maksudnya orang yang dengan sengaja seperti kita ini mendalami teologi. Ya, jadi kita sengaja menyediakan waktu, menyediakan diri, menyediakan semua potensi yang ada dalam diri kita untuk belajar teologi. Itu artinya kita menjadi seorang teologi yang profesional. Sehingga nanti ketika kita sudah memahami, kita bisa mengajar orang lain, kita bisa mengajar jemaat dengan lebih baik. Tetapi ada orang-orang yang secara amatir, amatir itu belajar mandiri. Jadi dia tidak mengikuti sebuah lembaga pendidikan formal seperti kita. Ya kan ada banyak kursus-kursus teologi yang gratis sekarang di online juga banyak sehingga kita bisa belajar. Ya, jadi mereka tidak akan mendapatkan gelar kesarjanaan baik di S1, S2 atau S3, tapi mereka belajar. Ya, jadi banyak. Nah, bahkan di gereja-gereja pun menyadari kebutuhan ini. Misalnya gereja mengadakan sebuah bidang pengajaran atau Bible study atau pendalaman Alkitab. Nah, mereka itu belajar, ya, diajar oleh pendeta-pendeta, oleh majelis-majelis memahami firman Tuhan secara aplikatif dan sederhana dibandingkan mungkin kita mungkin lebih kepada pemahaman yang mendalam. Tapi kalau jemaat Tuhan itu kan yang penting diajarkan dasar-dasar firman Tuhan yang tidak perlu rumit-rumit sehingga lebih bersifat aplikatif, bisa digunakan langsung dalam kehidupan keseharian baik untuk membangun hubungannya dengan Tuhan maupun dalam relasinya dengan manusia. Ya. Jadi mereka itu juga belajar teologi ya, meskipun tidak secara formal dan secara profesional. Ya. Nah, kemudian menurut asal katanya teologia terdiri dari dua kata yaitu theos dan logos. Theos artinya Tuhan dan logos artinya ilmu. Dengan demikian teologia memiliki makna buah pikiran tentang Allah. Ya, jadi ketika kita nanti belajar teologi, kita sedang belajar tentang buah pemikiran Tuhan. Ya. Dan itu menjadi sebuah interpretasi yang rasional. Jadi teologi itu nanti kita lihat bukan sesuatu yang sifatnya mistis, tidak. Ya, nanti kita akan tahu bahwa teologi itu juga rasional. Ya, meskipun ada bagian-bagian yang membutuhkan pemahamannya tidak hanya sekedar rasio, tetapi juga melibatkan iman, percaya. Ya. Jadi teologi itu nanti bisa melibatkan iman percaya, tetapi juga melibatkan rasio. Ya, kalau mujizat-mujizat misalnya,
itu selain kita melihat itu dalam perspektif rasional, tetapi juga seringkali membutuhkan iman. Bagaimana misalnya contohnya Laut Merah terbelah, ya. Secara akal mungkin eh, pada masa lalu hal itu tidak mungkin terjadi, ya. Mungkin pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi dan situasi alam bisa saja terjadi. Tetapi pada waktu itu dibutuhkan iman untuk meyakini bahwa kenyataannya Laut Merah itu benar-benar terbelah. Ya. Dan kalau kita lihat semua peninggalan arkeologi, kalau kita ke Israel ada bagian-bagian yang bisa masih kita lihat sisa-sisa peninggalannya, ya, baik yang masih utuh maupun yang sudah misalnya seperti tembok barat itu, ya, itu sudah tidak utuh, tapi masih ada bagian-bagian yang bisa kita lihat. Nah, itu secara akal bisa kita terima bahwa itu bagian dari bangunan rumah Allah yang pernah dibangun oleh Raja Salomo yang kemudian dihancurkan. Ya. Tapi masih ada sisanya sehingga orang Israel, orang-orang di sana kalau berdoa itu sampai menangis, ya. Saya kebetulan sudah pernah ke sana dan saya lihat bagaimana mereka itu sangat, kalau sudah sampai di tembok barat itu luar biasa. Ya. Mereka menjerit kepada Tuhan Allah itu atau Yehova itu luar biasa sekali. Jadi kita melihat bahwa teologi itu adalah eh, buah pemikiran Tuhan. Nah, dalam membahas teologi pada umumnya ada 3 unsur yang dipelajari, yaitu pertama, teologi dapat dimengerti. Ya, teologi itu dapat mengerti, dipahami oleh pikiran manusia secara teratur dan rasional. Jadi kalau kita nanti belajar teologi, kita harus percaya bahwa teologi itu bisa dipahami dengan akal kita, meskipun ada keterbatasan dari akal kita, tapi bisa dipahami. Kedua, teologi menuntut adanya penjelasan. Ya, jadi teman-teman yang belajar tentunya sudah pernah menikmati pengajaran atau pelajaran eksegesis yang akan lebih membuat kita memahami teologi, dari misalnya dari asal katanya, kemudian dari bahasa aslinya dan sebagainya, akan menemukan makna yang sesungguhnya seperti yang dari bahasa aslinya memaknainya, ya. Kemudian juga dibutuhkan iman yang bersumber pada Allah, karena tidak semua bagian-bagian firman Tuhan itu bisa diterima dengan akal budi kita. Ya, tadi termasuk mujizat. Misalnya cara Yesus menyembuhkan orang buta yang dengan memakai apa namanya tanah dan kemudian ludahnya Tuhan. Nah, itu kalau secara akal budi, secara pengetahuan, mungkin orang matanya tidak menjadi sembuh, malah menjadi rusak dan kena virus, ya. Ya, kita mengabaikan ludahnya Yesus penuh kuasa, ya. Kan ludah itu kan bagian dari mulut kita yang juga penuh kotoran, ya. Ya. Tapi itu secara fakta bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya mujizat itu adalah sesuatu yang melampaui hukum alam, ya. Kalau mata rusak, ya, kalau zaman sekarang ke dokter diperiksa minus, plus atau silinder atau mungkin apa glaukoma atau mungkin katarak dan sebagainya. Bahkan teman saya kemarin membawa mertuanya, yaitu tidak tahu kena glaukoma atau kena gula, ya, dari gulanya yang tinggi kemudian menghantam bagian matanya sehingga buta, ya, buta. Nah, kemudian dibawa ke Sinsai, ya, karena dibawa ke dokter, dokter sudah angkat tangan melihat usianya mertuanya ini sudah 70 tahun lebih, ya. Dokter tidak berani melakukan operasi. Nah, kemudian teman saya ini melakukan pengobatan secara alternatif ke Sinsai, ya, pengobatan Cina, ya, di akupuntur, ya. 16 kali penglihatannya walaupun belum sempurna. Yang tadinya hilang sama sekali, sekarang sudah bisa kelihatan. Walaupun masih jarak 6 meter. Lebih dari 6 meter sudah goyang-goyang lagi. Nah, itu artinya kalau zaman sekarang pengetahuan seperti itu. Tapi kalau coba kemudian sinsainya mencoba seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya sudah, sini. Itu di depan ada tanah, kamu keluar, ya tak gandeng, ya. Kemudian saya ludah dulu, ya, maaf, ya. Kemudian ya mungkin yang diobati pun pasti akan marah. Ini kok kurang ajar sekali, ya. Mata saya sudah nggak lihat, ya. Malah sekarang digosok-gosok pakai
tanah dikasih ludah lagi. Ya, itu kalau zaman corona sudah pasti positif itu kalau ya di tracing pasti sudah pasti positif ya. Tapi itulah mujizat ya, mujizat itu sekali lagi eh, melebihi alam ya, hukum alam. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari melalui teologi sistematika, bahwa teologi itu dapat dipahami ya. Teologi itu juga membutuhkan penjelasan-penjelasan supaya kita mendapat akurasi dari maksud yang sesungguhnya dari firman Tuhan, tapi juga kita butuh iman untuk memahami bagian-bagian dari teologi yang tidak bisa diselesaikan dengan akal budi kita. Nah, kemudian sebagai ilmu teologi harus memenuhi persyaratan sebagai sebuah ilmu. Yang pertama, harus ada objeknya yang dibahas. Jadi kalau misalnya kita belajar ilmu kedokteran, objeknya ya pasti berbagai macam penyakit, virus dan sebagainya yang akan dipelajari. Kemudian anatomi manusia, sehingga ketika dokter bagian tulang itu mengerjakan ada tulang yang patah di bagian tangan, dia akan bisa merekonstruksi kembali bagaimana caranya tulang di tangan yang patah ini bisa dipulihkan. Ya, kalau kita belajar misalnya eh, tentang ekonomi, ya pasti ada ya eh, objeknya, yaitu apakah ekonomi mikro atau ekonomi makro. Ya, itu akan tahu bagaimana inflasi negara, misalnya bagaimana neraca keuangan negara. Nah, itu pasti tahu. Ya, maka di dalam objek pembahasan teologi ada Allah dan penyataannya. Ya, jadi objeknya adalah Allah dan penyataannya ya yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau kita nanti belajar teologi, objeknya adalah Allah itu sendiri yang kemudian penyataannya diwujudkan dalam tulisan-tulisan yang ada di Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang bisa kita melihat pesan-pesannya di situ ya. Kemudian ada metode yang dipakai, yaitu metode induktif Bible study, yaitu bagaimana kita menjadikan Alkitab sebagai sumber utama, kemudian kita gali ya. Kita gali artinya kita dalami. Bukan apa dari pikiran kita kemudian Alkitab suruh menyesuaikan, tidak. Tapi kita memang menggali bagian dari Alkitab, mutiara-mutiara apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, tidak boleh kita sudah punya pemahaman. Oh, saya mau melihat penciptaan manusia. Di pikiran kita sudah ada dulu. Ya. Kemudian Alkitab suruh menyesuaikan, tidak. Ya. Tapi kita akan menggali penciptaan manusia itu yang benar seperti apa. Ya. Karena kalau kita nanti memakai apa yang sudah ada dalam pikiran kita, kemudian Alkitab kita tarik untuk menyesuaikan, ya salah. Ya. Karena kan kita punya banyak sumber pengetahuan yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, misalnya kita bicara penciptaan, ada teori uh, evolusinya dari Darwin yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari primata, jenis primata yang kemudian perlahan tapi pasti mulai dari berjalan menunduk sampai berjalan tegak, ya, yang kemudian disebut sebagai manusia. Itu pandangan pengetahuan kita, tetapi kalau firman Tuhan kita menggali tidak seperti itu. Faktanya dalam penciptaan Tuhan sendiri yang memiliki inisiatif, karena pada mulanya bumi kosong, dunia ini kosong, tidak ada apa-apa. Ya, kemudian lewat firman dan juga lewat karya Tuhan dari nol menjadi apa yang ada sampai hari ini. Ya. Kemudian ada penyajian kebenaran. Ya, jadi ada kebenaran yang didapatkan dan dinikmati oleh orang secara umum. Ya. Artinya secara umum tidak memandang apakah itu orang Kristen atau tidak orang Kristen. Ya. Misalnya alam semesta ini diciptakan bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang. Dan semua orang beragama apapun mengakui ya bahwa alam semesta ini ciptaan Tuhan. Ya, mereka sama-sama. Kita Kristen, satunya Buddha, satunya Katolik, satunya Islam, Hindu, Konghucu, sama-sama bisa melihat matahari sebagai karyanya Tuhan. Ya, itu artinya dinikmati secara umum. Tapi ada hal-hal yang dinikmati secara khusus. Ya, misalnya karya Tuhan lewat penyelamatan. Ya, ya itu
Tuhan mewujudkan dirinya secara khusus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, di agama-agama lain tidak ada yang namanya inkarnasi, yang ada reinkarnasi. Ya. Kelahiran berulang-ulang. Kalau di dalam kekristenan, inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia sekali. Ya. Kemudian dia melanjutkan karyanya sampai mati di atas kayu salib, bangkit dan kemudian naik ke surga. Kalau di agama lain reinkarnasi. Ya. Reinkarnasi itu seperti ini. Jadi misalnya kita mati, ya, kita itu akan menjadi makhluk, ya, yang bertumbuh dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Nah, satu saat misalnya kita nggak sengaja, ya, karena kita tidak memahami tentang atau tidak meyakini tentang paham reinkarnasi. Misalnya kita nggak tahu ada lalat misalnya nempel di nasi yang mau kita makan, pasti kita singkirkan. Kalau berulang-ulang mungkin kita tepuk sampai lalat itu mati. Nah, pemahaman kita kan itu lalat tetap lalat, binatang yang mengotori, yang bisa menimbulkan bibit penyakit di nasi yang kita makan kalau tidak segera kita singkirkan. Tapi bagi pemahaman orang lain, lalat itu bisa jadi itu leluhur kita yang sedang berinkarnasi pada saat itu baru menjadi sebuah lalat. Nah, begitu kita pukul atau nyamuk lah, kita pukul sehingga mati, ya, maka dia harus mengulang proses reinkarnasi itu. Nah, itulah yang membedakan dengan karya Tuhan yang kita kenal dengan inkarnasi. Allah menjadi daging atau menjadi manusia, firman-Nya menjadi daging, menjadi manusia, kemudian menyelesaikan karyanya dan pada akhirnya dia naik ke surga. Jadi itu yang bisa dinikmati. Tapi karya khusus ini pun dibukakan bagi semua orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Walaupun itu prosesnya secara khusus, tetapi bisa dinikmati oleh semua orang dengan syarat orang itu mau percaya kepada Yesus Kristus, itu karya bisa menjadi milik orang banyak. Ya. Kemungkinan adanya teologi. Nah, kita seringkali nanti akan muncul masalah-masalah yang pada umumnya muncul itu apakah teologi itu benar-benar ada. Jadi apakah teologi itu benar-benar ada? Pertanyaan ini bisa muncul ya dan tidak. Jawabannya bisa ya dan tidak. Dikatakan ya jika orang itu tidak meragukan keberadaannya Tuhan. Tapi berkata tidak itu kalau orang meragukan keberadaannya Tuhan. Jadi teologi itu menjadi ada ketika seseorang itu meyakini bahwa eksistensi Tuhan itu ada. Tapi teologi menjadi tidak ada ketika orang itu meragukan atau bahkan menolak keberadaan Allah. Nah, dengan adanya dugaan ini, kaum ateisme dan teisme sering ditemukan semacam mendukung kepastian adanya Allah. Ya, jadi orang ateis pun sebenarnya mendukung keberadaan Allah. Hanya bedanya ya tadi yang saya katakan, kalau orang teisme, orang yang percaya pada Tuhan, itu mengakui eksistensinya. Tapi orang ateis, dia tahu Allah, tapi menolak eksistensinya. Ya. Nah, pertama apa yang menyebabkan teologi itu dimungkinkan ada? Pertama, adanya bukti bahwa Allah itu ada dan menyatakan dirinya. Ya, jadi teologi itu pada akhirnya ada karena Allah menyatakan dirinya. Jadi Allah itu yang menyatakan dirinya Allah, bukan kita yang tahu Allah sebenarnya. Allah menyatakan dirinya dulu baru kita tahu. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya sampai kapanpun kita tidak tahu. Orang-orang beragama lain pun demikian juga bisa mengerti Allah karena Allah menyatakannya. Mereka yang percaya kepada dewa-dewa juga karena dewanya menyatakan dirinya. Tanpa mereka menyatakan dirinya tidak tahu. Kemudian adanya kemampuan manusia yang memiliki akal budi. Ya, jadi manusia itu bisa memahami Allah karena dalam proses penciptaan Allah itu mengistimewakan manusia dibandingkan ciptaan yang lain. Apakah binatang atau tumbuhan. Manusia itu diberi akal budi sehingga bisa berelasi dengan Tuhan dan pada akhirnya bisa mengenal Tuhan. Ya.
Kalau misalnya kita punya hewan peliharaan di rumah, kucing atau anjing misalnya. Kucing atau anjing itu dia tidak punya akal budi, tidak punya juga roh, ya. Sehingga anjing dan kucing yang kita pelihara itu tidak bisa melakukan relasi dengan Tuhan. Dia hanya punya insting. Ya. Kok bisa misalnya ada anjing yang dilatih, kemudian bisa tangannya apa kayak nyembah-nyembah begitu, ya. Karena itu dilatih. Ya. Seperti kera kok bisa, karena itu dilatih. Ya. Tetapi kalau manusia, ya, itu karena ada akal budi, manusia itu bisa membangkitkan kekuatan yang Tuhan taruhkan, yaitu rohnya itu untuk menyembah atau tidak menyembah. Tapi kalau binatang tidak. Binatang itu karena naluri, karena dilatih. Ya. Misalnya kalau kita lihat gajah itu kok besar begitu, bisa takluk dengan manusia, sehingga disuruh apa saja gajah itu bisa. Ya, saya pernah ke mana? Eh, yang Kambas itu mana? Lampung ya, nggak salah ya. Lampung. Di situ kan ada apa dulu tempat gajah-gajah dilatih. Ternyata gajah-gajah dilatih itu ternyata sangat kasihan kalau kita lihat, ya. Ya, jadi gajah itu kalau dilatih itu satu kakinya itu diberi rantai dengan beban yang berat. Kemudian juga pawangnya itu seringkali membawa kayak pentung, ya, tongkat. Ternyata tongkatnya itu bukan sembarang tongkat. Tongkatnya itu ada kayak strumnya, ya. Sehingga ketika gajah dipukul itu kayak ada sengatnya. Sehingga gajah itu akhirnya mengikuti. Sehingga apa ya? Kalau manusia itu ditaklukkan di bagian seperti orang kalau kemarin pada musim COVID itu, ya. Begitu kena pikirannya. Sebenarnya COVID itu kan kalau kita tahu me, apa, mengatasinya itu kan sebenarnya tidak terlalu bahaya. Tapi karena sudah pikirannya ditaklukkan dulu, ya. Orang itu kalau sudah ditaklukkan pikirannya, semuanya jadi down, ya. Jadi ketika pikiran kita menjadi khawatir, semuanya itu menjadi sesuatu yang memberatkan hidup kita. Nah, kemarin orang banyak mati COVID itu bukan karena kurang obat, ya. Bisa sih kalau mungkin daerah-daerah tertentu di rumah sakitnya obatnya sudah habis, kamarnya sudah habis dan sebagainya, bisa saja. Tapi kalau misalnya kamar tersedia, obat tersedia, asal pola pikir manusianya itu tidak diganggu, ya, dia akan kuat. Tapi begitu dia sudah pikir, aduh, bawa rumah sakit, nanti mesti diisolasi. Diisolasi itu menakutkan. Ruangannya kosong, sendirian, tidak boleh ada HP. Kalau yang datang pakaiannya putih saja, masuk hanya bawa makanan, bawa obat. Setelah selesai mereka keluar, pintunya dikunci dari luar lagi, walaupun di dalamnya ada kamar mandi. Orang kemudian bayangannya sudah ketakutan. Nah, begitu ketakutan ditaklukkan. Nah, demikian juga ketika tadi gajah, binatang yang lain itu kera-kera yang di pinggir jalan itu yang disuruh apa kalau di Jawa namanya ketek ogleng itu, ya. Itu kalau di jalan suruh pakai payung belanja ke pasar bisa. Itu juga karena dilatih dengan cara yang menurut kita di luar batas kebinatangan, ya, bukan kemanusiaan, di luar batas kebinatangan, dipukul sampai keranya ketakutan. Nah, sehingga ketika pawangnya itu sudah pakai petut itu, dia takut, disuruh apa saja pasti mau. Nah, tapi manusia tidak. Manusia diberi akal budi oleh Tuhan sehingga dia bisa menentukan sikapnya. Diberi juga kehendak bebas oleh Tuhan sehingga bisa menentukan sikapnya, apakah dia mau percaya Tuhan atau tidak, dia mau menyembah Tuhan atau tidak. Inilah yang pada akhirnya membuat sebuah kenyataan bahwa teologi ada atau tidak ada itu salah satunya karena manusia diberikan akal budi untuk mempertimbangkan apakah kamu mempercayai Allah atau tidak, kamu meyakini eksistensi Tuhan atau tidak. Kalau kamu meyakini eksistensi dan karya Tuhan ada, maka kamu bisa menjadi percaya. Kalau tidak, ya kamu selamanya tidak akan menjadi percaya. Bukan kemudian tidak mempertimbangkan peranan Roh Kudus pasti, ya. Karena dikatakan yang bisa menyatakan ya Aba ya Bapa itu bukan sekedar akal kita, bukan sekedar kehendak kita, tapi juga pengaruh Roh Kudus, ya. Kemudian masalah utama dan pertama adalah munculnya sebuah pertanyaan tentang teologi apakah, oh ini sudah, ya, maaf.
Nah, sekarang penggunaan istilah teologia. Nah, teologia sistematika menghubungkan data tentang penyataan Allah secara menyeluruh agar totalitas penyataan diri Allah dapat disampaikan secara sistematis dan rasional. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ternyata teologia sistematika itu nanti menata dengan baik semua hal yang ada di Alkitab itu menjadi topik-topik tertentu. Ya, nah, kalau kita misalnya membaca Alkitab secara keseluruhan, ya, kita bisa saja menemukan di satu pasal itu adanya tentang Allah, ada tentang keselamatan, ada tentang Roh Kudus, ada tentang apa. Sehingga dalam satu pasal itu kita menemukan banyak. Tapi dengan adanya teologi sistematika nanti akan mensistemasikan, ya. Jadi mengelompokkan, ya. Nanti ketika bicara Allah ya semua kutipan-kutipan yang diambil dari Alkitab itu semua bicara tentang Allah. Ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, nanti juga akan kutipan-kutipannya seputar Roh Kudus. Ya. Nanti ketika bicara tentang keselamatan seperti itu. Jadi orang akan mudah memahami tentang pembahasan teologi ini. Ya. Nah, teologi sendiri terdiri dari beberapa latar belakang historis, kemudian juga ada apolitika dan ada eksegesis. Tetapi lebih menekankan pada struktur total tentang doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab. Ya. Ada doktrin tentang dosa misalnya, namanya hamartia. Nanti tentang doktrin tentang manusia, ya, antropologi, ya, doktrin tentang keselamatan, soteriologi dan seterusnya. Jadi mulai dipetakan supaya orang lebih mudah menangkapnya. Nah, kemudian untuk memperoleh pemahaman tentang teologi sistematika secara utuh maka perlu dijelaskan beberapa frase seperti ini. Pertama, istilah sistematis yang memiliki makna tentang kebenaran tertata dalam sebuah kesatuan yang utuh. Ya, jadi meskipun teologi sistematika ini membuat sebuah sistem yang katakanlah membuat kotak-kotak, oh ini kotak tentang Allah, ini kotak tentang keselamatan, ini kotak tentang manusia, ini kotak tentang dosa. Tetapi itu nanti akan berangkai menjadi sebuah rangkaian yang utuh, ya, dan tidak saling bertentangan, tapi saling berkaitan, ya, komprehensif, ya. Nanti kalau diikuti semua akan tertata dengan baik, ya. Mulai kita bicara tentang Allah, ya, Allah itu pencipta. Nanti setelah itu bicara tentang dalam penciptaan ada manusia dan alam sekitarnya. Kemudian dilanjutkan dengan kejatuhan manusia. Nah, setelah kejatuhan manusia, manusia butuh keselamatan. Nah, kita kayak bicara keselamatan nanti menemukan cara Allah menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nanti kita tahu bahwa Yesus mengerjakan apa saja di dalam karyanya. Yesus lahir, kemudian nanti Yesus mengampuni dosa manusia. Yesus kemudian membenarkan manusia, Yesus menyelamatkan manusia dan seterusnya. Ya. Kemudian juga bicara tentang pribadi Allah. Ya. Pribadi Allah yang kita pahami adalah satu Allah dengan tiga pribadi. Ya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Atau ada yang pakai istilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Kemudian istilah teologi sistematika yang bermakna sebagai salah satu ilmu yang pelajari kebenaran yang tersistematis dalam Alkitab tentang Allah dan relasinya dengan semua ciptaannya. Jadi kalau bicara hanya tentang sistematis tadi tentang penataan, tapi sudah bicara tentang teologi sistematika, bicara tentang ilmu yang membicarakan tentang Allah yang ditata sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah itu berelasi dengan semua ciptaannya. Kemudian istilah logis, hal ini berarti hukum berpikir yang saling terkait sebagai penyataan Allah kepada manusia dan ciptaannya sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Jadi ketika nanti bicara tentang istilah logis itu sesuatu yang masuk akal dan bermuara pada pemikiran Allah. Ya. Sedangkan menurut arti yang luas terkait dengan semua konsep yang ada di dalam maupun di sekitarnya yang berhubungan dengan relasinya dengan manusia. Kemudian menurut arti sempit teologi tentang Allah adalah usaha ilmiah yang hanya mempelajari tentang Allah semata dan keberadaannya. Nah kemudian kalau dilihat dari klasifikasinya atau pembagian
teologia itu banyak. Ya, ada yang bicara tentang penelaahan Alkitab, eksegese atau eksegetikal teologi. Ya. Kemudian ada bicara tentang sejarah, ya, historical teologi. Ya. Kemudian ada yang berbicara tentang sistematika tadi, maka teologia sistematika. Dan juga ada praktikal teologia, teologia praktika. Ya, misalnya seperti homiletika. Homiletika itu kan teologi yang praktis dikerjakan, ya, dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan melalui khotbah. Ya. Kemudian ada pastoralia, ya, ilmu yang mempelajari bagaimana seorang melayani, ya, dalam hal ini tentunya baik yang menjabat jabatan pendeta, pastor atau romo ataupun majelis gereja atau bahkan orang awam, ya, orang-orang awam yang sudah mendapatkan hak melayani itu juga bisa apa namanya disebut sebagai orang-orang yang sudah mempraktekkan teologi pastoral, ya. Karena ada gereja-gereja yang memang pelaksanaan teologi pastoral ini hanya dilakukan oleh misalnya romo, pendeta, majelis dan seterusnya. Tetapi ada gereja-gereja yang sudah mulai menggandakan pemimpin. Nah, di zaman sekarang itu sudah banyak gereja-gereja yang menggandakan pemimpin melalui pemuritan, ya, sehingga gereja itu tidak hanya terbatas pendeta, majelis, pengurus saja, tapi orang-orang awam itu diberdayakan melalui kelas-kelas pemuritan, ya. Sehingga mereka akan sangat membantu, ya. Kalau masih gerejanya kecil, pendeta dan majelis cukup, tapi kalau sudah gerejanya sudah ribuan, kalau hanya ditangani pengurus dan majelis dan jumlah terbatas, itu mereka akan kewalahan. Maka mereka melakukan proses pemuritan supaya pelayanan pastoralia ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Meskipun sifatnya sangat selektif, ya, tidak semua orang jemaat kemudian boleh melayani, tidak. Mereka mesti masuk ke kelas-kelas. Nah, lewat proses, ya. Di tempat kami pun juga demikian. Ada kelas-kelas yang harus diikuti ketika mereka mau melayani. Nah, dari jemaat kami yang 2.500 sekarang yang dilibatkan dalam artian pelayanan pastoral ya itu baru 400-an orang, ya. Jadi baru seperlimanya, ya, hampir seperlimanya, ya, belum semua. Karena memang harus melalui proses, tidak langsung orang datang kalau hanya sekedar melayani apa paduan suara dan penerima jemaat itu tidak masalah, tapi sudah yang ke pastoralia, konseling dan sebagainya itu harus lewat proses supaya mereka tahu jangan sampai melayani dengan cara yang salah, ya. Tapi tetap melipat gandakan. Kami terus buka kelas siapa yang mau melayani tidak hanya sebagai penerima jemaat tapi mau pelayan ke pastoralia silahkan. Yang penting ikuti sistemnya. Kelas-kelas diikuti. Kalau mereka sudah mengikuti kelas dinyatakan layak untuk melayani, ya nanti kita libatkan. Kita nggak mau apa namanya hanya one man show. One man show itu bisa membuat kita mati muda loh, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan bangga, wah aku bisa mengendalikan 2.500 orang, mati muda nanti, ya. Ya, bisa mati muda. Karena kita ngurus 10 orang saja sulitnya setengah mati, apalagi mau ngurus 2.500. Gak usah gitu, kita keluarga kecil saja loh. Saya istri dan 2 anak saja itu seringkali saya dan istri saya dan anak-anak aja pusing kok, ya, menjalani kehidupan. Apalagi keluarga besar, ya, umat Tuhan itu juga membutuhkan proses. Maka pastoral teologia ini memang diharapkan banyak orang mau terlibat, ya. Walaupun prosesnya sangat selektif tapi diharapkan banyak orang terlibat supaya apa? Supaya pelayanan gereja ini tidak berhenti, ya. Karena kan gereja itu bukan milik pendeta, bukan milik majelis, ya. Gereja itu milik Tuhan yang harus terus berjalan meskipun pendetanya emeritus, ya. Nah, di Salatiga ini kemarin teman saya 2 orang satu gereja, 2 pendetanya langsung diemerituskan karena memang usianya sebenarnya sudah masuk jatah emeritus, tapi sudah diperpanjang 2 kali, ya. Karena mereka cari pendeta itu sudah berulang-ulang kok belum ada yang cocok dengan apa namanya jemaatnya, ya. Kebetulan gereja ini Protestan kan seleksinya kan tidak hanya apa pokoknya pengurusnya seneng tanpa bicara dengan jemaatnya, ya. Jadi kan seringkali harus klop antara majelis dan jemaat
dan pendeta itu bisa jalan bareng. Nah itu sudah berkali-kali manggil pendeta seleksi begitu, belum dapat, baru terakhir ini dapat dan sudah istilahnya mengalami kecocokan semua pihak ya, sehingga dua ini langsung bersama-sama di emerituskan bersama. Dan ini saja nanti baru kelihatannya katanya baru Januari mulai start, karena itu sudah mendekati Natal, daripada pendetanya yang baru ini nanti pusing memikirkan Natal, ya sudah biar diselesaikan dulu oleh pendeta yang emeritus ini sampai Natal selesai, Januari baru gaspol ya yang baru ya. Ya, jadi dua hamba Tuhan itu eh, rekan saya juga, jadi rekan hamba Tuhan Salatiga. Jadi mereka orang-orang yang baik, yang setia ya, tapi karena usianya dan cara mencarinya belum cocok ya, akhirnya mereka diperpanjang, tapi pada akhirnya Tuhan itu baik ya. Tuhan itu selalu menyediakan orang-orang terbaiknya untuk menggembalakan umatnya. Jadi tidak pernah salah Tuhan itu ya. Walaupun ini sudah diperpanjang dua kali ya tidak apa-apa, karena memang belum ada yang klop ya. Kecuali kalau gembalanya dari aliran seperti kami karismatik Pentakosta itu ya, dia tidak ada anaknya, kalau siap ya anaknya yang naik gitu ya. Dan biasanya kalau dari apa keluarganya pada umumnya sudah relatif mudah diterima daripada orang lain, walaupun tidak semuanya ya, walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak itulah bedanya ya. Jadi kita bisa melihat yang penting itu praktikal teologi harus tetap diikuti oleh orang-orang awam juga, supaya gereja itu bisa memproduksi pemimpin, bisa memproduksi pelayan dengan cukup banyak, sehingga tidak akan kewalahan ke depannya ya. Kemudian perlunya teologi sistematika ya. Jadi ada faktor mendasar dari manusia yang tidak pernah bisa puas. Jadi teologi sistematika ini diperlukan manakala adanya sebuah kondisi bahwa manusia itu karena ada pengetahuan yang Tuhan berikan dan juga ada kebebasan atau free will tadi, itu membuat orang tidak pernah merasa puas dengan sebuah pendapat, sebuah konsep dan seterusnya, yang mana orang itu selantiasa pengen mendapatkan jawaban yang fix, yang final. Walaupun tidak selalu dalam teologi itu kita bisa memuaskan semua pihak. Ya, ya. Tetapi paling tidak kita nanti mendekati, ya, mendekati pemahaman kita yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Ya. Jadi teologi sistematika ini dibuat secara sistematis supaya orang bisa memahami dengan lebih gampang. Ya, tadi saya katakan kalau kita suruh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita suruh memilah-milah ya bisa, tapi butuh waktu yang cukup lama, juga butuh pemahaman yang cukup kuat. Tapi dengan adanya teologi sistematika ini memperpendek waktu. Artinya kita nggak usah wah mulai belajar dari depan sampai belakang, tapi sudah mulai dibagi-bagi, di kotak-kotakkan. Jadi kalau kita mau belajar tentang Allah, nah kita sudah tahu bagiannya tentang apa yang dipelajari tentang Allah. Ya, kita mau belajar tentang Roh Kudus, tahu apa itu Roh Kudus dan seterusnya. Nah, kemudian adanya upaya yang mengancam gereja melalui pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran firman Allah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem berpikir orang yang sistematis. Jadi memang di gereja-gereja itu seringkali ada orang-orang yang membawa pemahaman yang bisa saja salah. Tidak usah jauh-jauh saja. Ketika ada orang masuk ke gereja kita ya dari berbeda denominasi misalnya, ya katakanlah seperti tadi saya katakan, ada denominasi yang dari kelompok Injili masuk ke kelompok karismatik atau sebaliknya. Nah, seringkali orang-orang ini kalau dia mendapatkan sebuah posisi ya, nanti dia mencoba memasukkan pemahaman-pemahamannya dari gereja yang lama. Apakah itu pengajarannya, apakah itu sistem organisasinya. Nah, seringkali itu walaupun tidak salah, tapi seringkali mendatangkan gesekan. Ya, misalnya saya pindah dari aliran karismatik ke Protestan misalnya. Kemudian saya katalah diberi kepercayaan jadi salah satu pengurus.
Maka saya misalnya mengajarkan di situ bahwa jemaat harus berbahasa roh. Ya, harus loh katanya. Saya menegaskan jemaat harus berbahasa roh. Nah, belum tentu di tempat saya yang baru itu bisa diterima. Nah, tidak bisa diterima itu bisa mengandung dua konsekuensi. Saya bisa dikatakan saya mengajarkan sesuatu yang sesat. Ya. Dua, saya bisa dianggap sebagai bidat yang baru di gereja itu. Ya. Ya. Nah, itu baru sama-sama tubuh Kristus loh. Bukan pengajaran sekuler loh. Itu aja sudah bisa menimbulkan sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip mengancam ini Pak CC kalau di gereja kita bahaya ini. Ya. Karena mengajarkan jemaat semua harus berbahasa roh. Ya. Nah, ya, ya. Kalau cuman percaya sama Roh Kudus dan manifestasinya salah satunya bahasa roh itu hanya mengajarkan begitu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian sudah memberikan tekanan dan mengajarkan jemaat bahwa harus berbahasa roh. Nah, itu jadi persoalan bagi apa teman-teman dari kelompok Protestan mungkin ya. Walaupun mereka percaya dengan Roh Kudus dan manifestasinya, tapi mereka kan tidak apa namanya mewujudkan berbahasa roh itu ya. Jadi nggak masalah, itu keyakinan masing-masing. Tapi kan itu bisa saja dianggap. Nah, belum lagi nanti kalau saksi Yehova masuk, ya. Belum kalau Mormon masuk, ya. Belum kalau misalnya ada Christian Science masuk dan sebagainya. Itu pasti mendatangkan ancaman bagi jemaat, khususnya mereka yang mungkin pemahaman akan firman Tuhannya belum matang ya. Itu mudah untuk digeret-geret, diseret-seret ya. Nah, kemudian membangkitkan dan mengembangkan kerohanian Kristen yang cerdas dan mumpuni. Ya. Teologi sistematika mampu menuntun seorang melakukan kontemplasi secara cerdas atas hal-hal yang terkait dengan aktivitas rohaninya. Jadi teologi sistematika itu pada akhirnya nanti akan mencerdaskan umat Tuhan. Ya, karena mereka belajar dituntun pelan-pelan topik demi topik. Ya. Kalau kita belajar Alkitab sendiri pasti kita bingung. Tapi begitu kita belajar teologi sistematika, sudah dibuatkan pedomannya. Oh, pertama kita bicara tentang Allah. Kedua kita bicara tentang penciptaan, meliputi manusia dan alam semesta. Kemudian kita bicara tentang kejatuhan manusia. Kemudian kita bicara tentang karya Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian kita bicara tentang hal yang dikerjakan Yesus Kristus berupa keselamatan dan seterusnya. Itu pelan tapi pasti membuat pemahaman kita pun tertata pada akhirnya. Dan itu membawa kecerdasan yang disengaja atau tidak disengaja itu akan membuat sebuah bangunan dalam diri kita. Ya, walaupun tidak boleh kemudian kita mensakralkan atau mendewakan sebuah doktrin ya, karena doktrin itu bisa saja salah ya. Ya, karena kan ada orang yang beberapa waktu lalu membuat doktrin ya tentang pernikahan dalam roh. Wah, itu saya waktu itu kan ada jemaat kami yang mulai apa pikirannya mulai kemasukan aliran itu ya, menikah dalam roh. Itu langsung diskusi dengan saya katakan itu perselingkuhan yang dibungkus dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Coba cari di Alkitab. Saya minta bukti satu saja. Mana ada ayat yang menyatakan pernikahan dalam roh. Ya, karena orang itu datang kepada saya begini, Pak, saya kemarin datang ke gereja itu, kemudian dinubuatkan oleh pendetanya bahwa istrimu yang sekarang ini hanya istri jasmania saja. Kemudian dikatakan istrimu yang sesungguhnya, istri roh dalam rohmu, itu bukan dia. Lalu saya tanya, ya siapa? Dia nunjuk sekretarisnya di kantor. Wah, itu sudah pasti kamu mau selingkuh. Kamu nggak usah apa namanya ngajari saya itu apa namanya pernikahan dalam roh. Nggak ada pernikahan dalam roh. Ya, ya, ya. Kok ada? Saya teruskan begini. Kemudian saya teruskan begini. Kamu tahu nggak di firman Tuhan bahwa nanti di surga itu sudah tidak ada kawin mawin.
Lah kalau kamu punya istri dalam roh itu kamu mau kawinnya di mana? Saya bilang gitu. Di surga sudah tidak ada loh. Alkitab dengan jelas kita di surga sudah seperti para malaikat. Kita sudah tidak mengenal, dalam arti mengenal pasangan kita pun, bahwa kita itu dulu istri saya pun sudah, kalau wajah dan mungkin nganunya kenal, tapi nafsunya sudah tidak ada. Ya. Nah kamu kok bisa diajari bahwa itu nanti menjadi istrimu di surga? Itu sudah pasti sesat. Ya. Nah jadi ada teologi yang seperti itu yang hari-hari ini diluncurkan. Ada juga ya dulu pengajaran tentang 7 elemen. Ya, jadi kalau ngusir roh ya itu pakai garam. Ya, jadi dilempari garam. Ambil dalam nama Yesus orangnya dilempari garam. Nah, apakah seperti itu ada di dalam firman Tuhan? Jadi semua harus filternya firman Tuhan. Karena apa? Doktrin itu kan dalam tanda kutip ciptaan manusia juga, yang dia mereduksi kemudian mengambil bagian-bagian firman Tuhan diselip-selipkan. Sepanjang doktrin itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau firman Tuhan dicomot-comot untuk menciptakan sebuah doktrin baru, itu yang nggak benar. Kemudian ada juga menginjil terhadap atau penginjilan terhadap orang mati. Ya, itu kan juga ada pengajaran. Ya, dia mengutip kitab Yudas kalau nggak salah. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus apa uh, mati turun ke dunia orang mati, dikatakan Yesus menginjil pada orang, padahal bukan menginjil. Arti yang sesungguhnya Yesus mendeklarasikan dirinya menang atas maut. Ya. Jadi tidak Tuhan Yesus ke dunia orang mati menginjil, tidak. Nah kemudian itu diadopsi menjadi sebuah pengajaran teologi tentang penginjilan terhadap orang mati. Kamu lihat aja di kitab Lukas tentang Lazarus dan orang kaya itu. Ya. Ketika dua-duanya mati, yang satu mengenal Yesus, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Yang tidak mengenal Yesus ada di tempat penderitaan. Nah, di situ apakah terjadi penginjilan? Tidak. Bahkan orang mati ini pun minta bantuan kepada Lazarus untuk mencucukkan airnya saja. Abraham berkata enggak bisa. Tempatnya sudah berbeda. Ya. Kemudian dia minta Lazarus suruh turun ke bumi untuk menginjil kepada saudara-saudara, juga sudah enggak bisa. Nah, penginjilan akan bisa efektif manakala orang itu masih hidup. Kalau sudah mati nggak bisa. Ya. Doa apapun juga nggak bisa. Ya. Karena pilihan keselamatan itu terjadi ketika orang itu masih hidup. Ya, jadi itu yang kita yakini. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata kita nanti akan menjadi orang-orang yang lewat pemahaman dan perenungan kita, kita akan menjadi semakin berkembang kerohanian kita. Ya. Kemudian terus berusaha mewujudkan sikap hidup yang berkarakter Kristus. Ya, karena dengan mempelajari teologi sistematika, mau tidak mau pada akhirnya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah kristosentris, berpusat pada Kristus. Ya. Bahkan dalam Kejadian 3 ayat 15 pun itu sudah janji tentang adanya Kristus sudah disampaikan ketika manusia jatuh, maka Allah sudah menyiapkan jalan keselamatan. Ya. Proto evangelion itu ya, lewat bahwa nanti ada wanita, seorang dara akan melahirkan anak dan itulah yang akan menjadi juru selamat, yang akan meremukkan ya, kepala dari ular itu. Ya. Dan ular itu akan menghancurkan tumit dari eh, anak itu. Ya, jadi sudah ada sejak awal. Ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu semua ada Kristosentris. Nah kalau kita belajar teologi, khususnya teologi sistematika, maka kita akan dibawa kepada perwujudan atau mewujudkan hidup berkarakter Kristus. Ya. Kemudian selalu berusaha melakukan pemberitaan, pertahanan, pengajaran dan pelayanan secara efektif. Ya, jadi dengan belajar di teologi kita mampu memiliki beberapa hal. Pertama, kita bisa melakukan pemberitaan firman. Ya. Kemudian kita bisa melakukan pertahanan atau apologetika ya, ketika ada serangan-serangan. Dan mengajarkan semua orang percaya ataupun orang-orang yang kita layani itu
menjadi lebih efektif. Karena apa? Pengajaran kita tidak, apa orang bilang, tidak ngalor ngidul. Ya, ngalor ngidul itu serampangan. Tapi kita bisa mengajar secara sistematis. Ya. Misalnya di kelas baptisan air kita juga akan ngajar sistematis. Ya. Oh, mengapa kita harus baptisan air? Ya. Nanti kita bisa menunjukkan bukan alasannya karena kita Kristen harus baptis, tidak. Kita bisa memberikan dasar mengapa orang-orang Kristen harus baptis, ya. Jadi kita ada alasannya, ya. Bisa saja pertama karena kita mau melakukan kehendak Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita mau mendemonstrasikan status kita kepada dunia ini bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar karena kita Kristen, tidak. Ya. Kemudian macam-macam ya tentang baptisan, ya tentang perjamuan kudus dan sebagainya. Nanti kita bisa jelaskan sehingga jemaat kita menjadi jemaat-jemaat yang terus bertumbuh dan kita juga mengajarnya menjadi efektif, ya. Tidak serambang sana sini sehingga membingungkan jemaat, ya. Kemudian sumber-sumber teologi. Nah, agar dapat menghasilkan pemikiran teologi yang benar dan bertanggung jawab, maka dibutuhkan sumber-sumber yang benar. Jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu yang benar dan menghasilkan pemikiran yang benar, maka harus cari sumber-sumbernya yang benar dan bertanggung jawab. Ya. Jadi ada dua unsurnya, yaitu yang benar dan bertanggung jawab. Ya. Nah, sumber yang benar itu apa? Pertama pasti Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang teologi, ya, tidak ada sumber lain yang pertama dan utama yang harus kita pakai, yaitu Alkitab. Lalu kalau ditanya bagaimana tentang buku tafsir, kemudian eksegesa, itu dibutuhkan sebagai penunjang untuk memahami tentang apa bahasa asli, bahasa Yunani, Ibrani, itu juga dibutuhkan untuk semakin membuat pemahaman kita akurat. Ya, misalnya kita sedang mengajarkan tentang kasih, ya, supaya kita tahu, maka ada beberapa jenis kasih yang nanti dijelaskan kepada jemaat. Ada kasih agape, ada kasih filia, ada kasih eros, ada kasih storge dan sebagainya. Sehingga jemaat itu bisa menempatkan dengan benar ketika dia mau melakukan sebuah tindakan kasih. Ya. Tidak kemudian kasih itu kalau seperti dulu pengajaran sesat Children of God itu, ya, bahwa karena aku mengasihi kamu maka segala-galanya aku berikan kepadamu. Nah, ngawur, ya, istrimu ya istriku, kan repot, ya. Kan nggak boleh seperti itu, ya. Jadi waktu itu kan lagi ngebum, anak-anak muda banyak terjerat dengan kelompok Children of God. Karena apa? Karena di dalamnya pada akhirnya ada terjadi free sex, seks bebas, ya. Jadi orang dikumpulkan ibadah, tapi di dalam ibadahnya nanti ada pesta seks. Nah, itu salah, ya. Jadi kita harus pertama dasarnya adalah Alkitab sebagai otoritas tertinggi, ya, sehingga hasilnya pasti benar dan pasti akurat. Akurat itu artinya bertanggung jawab, ya. Kemudian sumber-sumber lain, misalnya tradisi. Ya, tradisi pun tradisi bapak-bapak gereja, bukan tradisi leluhur kita. Tradisi leluhur kita itu bisa salah. Ya, misalnya kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita itu tidak salah, ya, kita tidak salah dan tidak dilarang ketika kita ke makam orang tua kita, itu tidak salah. Ya. Tetapi yang tidak boleh manakala kita mulai berdoa untuk roh orang tua kita. Ya. Kalau budaya lain kan boleh, tradisi budaya lain kan boleh. Mereka datang kemudian mendoakan rohnya orang tua supaya mendapatkan tempat yang layak dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau dalam iman Kristen, kita datang ke makam orang tua kita, ke saudara kita, ke anak kita, itu tidak salah. Itu bentuk kasih kita kepada mereka. Tetapi datangnya untuk apa? Hanya untuk membersihkan makam. Kan ada makam-makam yang tidak dirawat meskipun kita sudah membayar. Ya. Jadi di Salatiga itu di makam orang-orang Tionghoa di Bancaan sana, ya, itu tiap bulan kita bayar ke yayasan gotong royong. Tapi ketika kita ke sana, ya,
kita nggak kelihatan lagi makam orang tua saya, orang tua kami ya. Karena apa? Sudah ditumbuhi rumput tinggi-tinggi. Dan ternyata itu sengaja oleh orang-orangnya di situ itu sengaja tidak dibersihkan. Sehingga ketika ahli warisnya datang, mereka baru datang rombongan bersih-bersih. Ya. Sehingga kan mintanya jadi banyak. Padahal tiap bulan kita sudah bayar. Itu kan harusnya tanggung jawab dari yayasan itu untuk menggerakkan orang itu. Karena tiap bulan orang itu juga dibayar sama yayasan dari uang kami tiap bulan. Ternyata tidak. Ya, teman-teman bisa lihat tinggi-tinggi. Bahkan saya dulu loh, itu untung loh ya. Saya istri saya sama anak saya ngikutin dari belakang. Kalau enggak misalnya saya pas sendirian, saya bisa mati loh itu. Ya, karena apa? Tinggi enggak tahu kuburan ayah saya kan di atas, kuburan kakak saya di bawah. Karena sama-sama tingginya saya enggak tahu kalau ini ternyata jeglongan ya. Saya jalan masuk ke dalam ya. Itu kalau saya teriak-teriak misalnya istri saya sama anak-anak enggak tahu. Enggak tahu saya bisa naiknya kapan. Ya nunggu orang-orang yang datang. Untung istri saya tahu, istri saya langsung cari orang, orang suruh turun ngangkat saya dari bawah. Karena sangnya apa? Sudah rata dengan rumput. Nah, jadi kami datang ke sana itu setiap saat bisa, tapi tidak berdoa. Kakak saya karena belum percaya kepada Kristus masih mendoakan. Dan itu haknya dia. Tapi saya sudah seringkali sampaikan tidak perlu mendoakan lagi karena papa mama sudah percaya sama Yesus, sudah pasti ada di surga. Yang ada di sini ya sekarang tinggal tulang belulangnya karena sudah 20 tahun lebih orang tua saya meninggal. Jadi tidak perlu didoakan. Ya, tapi mereka belum belum mau karena masih punya keyakinan sendiri. Tidak apa-apa silahkan. Tapi kalau saya ke sana sama istri sama anak-anak, cuman panggil orang, Pak tolong dibersihkan. Setelah dibersihkan ya sudah. Kami tabur bunga, kemudian foto di dekat apanya nisannya itu pulang sudah. Ya. Jadi tradisi itu sepanjang tidak melawan firman Tuhan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah melawan firman Tuhan nggak boleh. Kemudian pengalaman hidup sebagai orang beriman. Nah, itu penting. Jadi sharing-sharing dari kita ya. Jadi kalau kita kan punya pengalaman masing-masing, punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan atau pengalaman eh, apa yang sifatnya eh, dibangkitkan imannya atau dan seterusnya. Saya pernah punya pengalaman ya. Jadi saya umur 32 tahun itu kena stroke. Saya 14 hari koma di rumah sakit. Dan saya sudah tidak berpikiran akan sembuh ya. Karena kan saya sudah nggak bisa apa-apa, saya di di ICU sudah bisa nggak bergerak apa-apa. Cuman saya ya jadi orang kalau koma itu belum mati loh ya. Harus dipahami orang koma itu belum mati. Dia masih bisa mendengar. Jadi setiap istri saya datang, kakak saya datang, pendeta datang, saya dengar mereka mendoakan. Dan ketika didoakan, saya itu bereaksi. Saya mengaminkan tapi tidak bisa ngomong. Dalam hati saya, Tuhan terima kasih. Ada orang-orang yang mengasihi saya, mendoakan. Kalau Tuhan izinkan saya masih sembuh, sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan lebih mengasihi saya dan saya harus pulang, tolong istri sama anak saya dijamin kehidupan mereka. Dan ternyata saya masih diizinkan Tuhan. Saya kena stroke itu umur 32. Saya kena stroke umur 32, sekarang saya 55 tahun. Berarti sudah 23 tahun saya mengalami proses kesembuhan dari Tuhan. Dan bisa berkarya sampai hari ini. Nah itu menjadi sebuah pengalaman dari saya untuk saya bagikan kepada orang lain. Ketika ada jemaat mengalami stroke, saya punya pengalaman pribadi sehingga bisa menguatkan orang itu. Jangan takut dengan stroke. Stroke bisa sembuh asal kita punya hati yang semangat ya. Jadi orang stroke itu sebenarnya kuncinya bukan obat, semangat ya. Tadi orang sakit semua itu kuncinya semangat. Kalau sudah pikirannya kena ya sudah selesai. Disediakan obat semahal apapun dia tidak akan bisa apa-apa. Tapi begitu dia apa namanya eh, kuat ya, fisiknya apa mentalnya, pikirannya kuat bisa sembuh. Ya, buktinya saya juga disembuhkan oleh Tuhan, pastinya mujizat. Kedua, semangat ya karena begitu sudah dapat mujizat Tuhan sembuh dalam arti siuman dari koma, saya masih invalid, jalan saya masih tangan saya
dan kaki kanan saya masih harus nyeret. Tapi saya punya keyakinan dan semangat, wah ini pasti sembuh. Ini pasti sembuh. Saya di terapi 3 bulan akhirnya bisa balik. Nah ini pengalaman ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan pengajaran kita. Mujizat itu ada. Di zaman modern ini orang sudah banyak nggak percaya mujizat. Tapi kalau saya lagi khotbah, saya berkata seperti itu dan saya panggil istri saya sebagai yang menjadi saksi menunggu saya panggil ke mimbar untuk dia cerita, orang menjadi kuat, ya, menjadi percaya kepada karya Tuhan. Kemudian, ya, mari Pak, silakan Pak. Ya, Kaitan dengan eh, seperti yang Pak saksikan ya, tadi, mic-nya enggak sudah bunyi Pak? tes Sudah. sudah. Ya, kalau itu berkaitan dengan pengalaman hidup sebagai orang beriman, Ya, kalau sekarang kita kan ada saya mengikuti satu kegiatan atau acara di Zoom juga. Itu ada orang-orang yang diberikan seperti karunia gitu ya Pak, ya, penglihatan, ya, terus termasuk bahasa roh ya, tadi gitu kan. Dan ini kan untuk gereja-gereja tertentu atau seperti mungkin Bapak ya, bisa bahasa roh Pak ya. ya, Ya kan untuk gereja-gereja tertentu kan memang itu bisa gitu ya Pak, bisa dipakai bahwa ini sebagai pengalaman kami gitu ya, kan. Tetapi di gereja-gereja seperti gereja-gereja GKJ atau gereja-gereja tertentu itu kan masih masih sulit untuk ya, menerima hal itu. Ya makanya itu tadi kadang-kala menjadi pro dan kontra dan kadang-kadang juga menjadi persoalan yang ya sampai hari ini nggak ya, terselesaikan. Nah, sebatas mana pengalaman hidup sebagai orang beriman dalam hal-hal seperti itu untuk kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat supaya saya sih kalau secara pribadi gitu saya terbuka gitu ya, terbuka karena saya juga belajar bahasa roh juga, belajar ada penglihatan-penglihatan juga dan ada pembelajaran yang saya terima itu ketika kita ngobrol di sini saya bisa umpamanya sepertinya kamu ada sakit penyakit ya gitu kan, ada sedikit karunia yang Tuhan berikan gitu kan. Tetapi untuk sebagai gembala saya ketika ada di tengah-tengah jemaat itu kan tidak semudah saya mau untuk menyampaikan bahwa ini benar gitu kan. Karena kan kadang harus ada bukti kan ya. Nah, menurut Bapak bagaimana untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu karena ini kan tadi sebagai sumber-sumber pendukung. ya, ya. Ya, Pak. Ya, jadi kita tetap dalam rangka eh, membagikan pengalaman kita ya. Kita tetap harus menghargai pemahaman dari saudara-saudara kita seiman yang mungkin denominasinya berbeda karena kan mereka juga punya keyakinan ya. Namun demikian yang harus kita eh, lakukan adalah ketika kita eh, mengalami sesuatu yang sudah terjadi dalam diri kita, yang mau kita jadikan sebagai rujukan untuk memperkuat pengajaran kita, itu harus pertama pengalaman itu benar-benar terjadi, bukan karangan. Ya, jadi kalau karangan itu nanti pasti nggak benar. Ya. Dan Alkitab kan mengajarkan kepada kita bahwa semua itu harus diuji oleh Roh. Ya. Jadi kalau punya keyakinan, oh Tuhan memberikan kepada kita karunia penglihatan, Tuhan memberi karunia kita nubuat dan sebagainya. Sepanjang itu sudah diuji, ya nggak apa-apa kita sampaikan. Kalau toh orang tidak bisa menerima ya nggak apa-apa. Dalam arti karena dia punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Tapi kita tidak boleh ragu-ragu di dalam menyampaikan, ya karena pengalaman kita itu bisa membangun orang. Ya. Tetapi asal sekali lagi nubuat bukan yang kita buat-buat. Ya. Karena kan ada orang itu kemudian melakukan manipulasi tentang karunia-karunia yang pada akhirnya membuat orang itu dalam tanda kutip mencari keuntungan diri sendiri dengan memanipulasi. Ya contohnya yang dulu saya pernah sampaikan yang yang Benny Hinn yang kalau khotbah selalu melemparkan jasnya sehingga orang tumbang ya. Bersyukur sama Tuhan kalau Benny Hinn pada akhirnya mengalami
perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi sehingga dia mengakui bahwa itu adalah rekayasanya dia. Ya, ya, jadi Benny Hinn itu pernah membuat rekayasa dengan dia ketika diundang oleh satu gereja atau oleh suatu organisasi untuk mengadakan KKR, dia tidak mau soundnya dari panitia, tidak mau. Dia memang sengaja bawa dari negaranya sana. Walaupun itu biayanya mahal, tetap dibawa. Ternyata sound systemnya itu sudah direkayasa sedemikian dengan teknologi. Ya. Sehingga ketika dia mulai melakukan demonstrasi itu, ya, itu sudah ada tim soundman yang mengelola sound itu sehingga menimbulkan kayak suaranya itu kayak desahan apa angin besar. Ya, sehingga orang itu bisa kayak kelempar gitu loh. Sehingga tanpa dia turun menumpangi satu tangan, satu kepala, hanya dilemparkan begitu dia begini soundman-nya langsung katakanlah menaikkan apa volume atau apalah pokoknya itu sudah menimbulkan getaran kayak angin besar gitu sehingga orang itu bisa roboh bareng gitu. Nah, itu yang kelihatannya selama itu hebat-hebat sehingga ratingnya Benny Hinn wah tinggi. Tapi pada akhirnya Benny Hinn ditegur oleh Tuhan dan puji Tuhan Benny Hinn orang hamba Tuhan yang rendah hati. Sehingga dia mau ditegur Tuhan. Akhirnya dia mengakui kesalahannya dan sekarang dia tidak melakukan itu. Dalam arti son dari panitia pun dia siap dan karunia-Nya Tuhan tetap ya. Walaupun sekarang tidak melempar lagi dia angkat tangan ya memang jatuh tapi tidak seperti dulu. Bergutu bisa. Ya. Ya, mungkin ada yang jatuh ada yang enggak. Kemudian ada juga yang beberapa kali kita lihat pengalaman orang mendoakan dengan formula harus jatuh, harus tumbang. Nah, itu juga harus kita apa namanya? Kita uji ya. Karena kan seringkali ada panitia-panitia yang memang sudah dikumpulkan, kemudian suruh siap di belakangnya sehingga orang sambil didorong begitu agak tumbang ada yang nampani kan itu juga harus dikritisi bukan kita tidak percaya. Kalau memang pekerjaan Roh Kudus tidak perlu ada orang ada di belakangnya. Kalau benar-benar ditumpangi oleh Roh Kudus apa ada kuasa Roh Kudus atas hamba Tuhan itu kemudian membuat orang itu tumbang, dia kebentur lantai pun kalau itu karya Tuhan tidak akan membuat kepala kita mengalami kerusakan atau luka lah. Tapi kalau itu bukan karya Tuhan, sudah ada di belakangnya dan sebagainya, ya, yaitu yang mesti kita kritisi dengan baik. Bukan kita mencurigai, tidak. Karena saya sudah pernah melihat ada panitia itu dikumpulkan nanti kamu di belakang ya begitu saya tumpangi orangnya ya kamu sudah harus siap nampani kan kalau sudah harus siap nampani kan berarti mesti kudu tumbang toh dan tidak ada pola harus selalu tumbang itu tidak ada ya. Nah kalau sudah harus selalu tumbang itu pasti dalam tanda kutip perlu diuji ya. Jadi seperti itu caranya apa Pak menguji ya menguji sebuah karunia itu Alkitab dengan jelas bahwa kita perlu memiliki apa karunia untuk menguji roh ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti ujung-ujungnya adalah tadi keuntungan pribadi ya. Nah, tapi kalau kita punya pengalaman yang benar-benar kita alami dan sudah teruji, ya nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Makanya setiap saya disuruh khotbah dengan tema mujizat Tuhan, itu yang saya pakai contoh adalah diri saya sendiri. Ya. Jadi istri saya ada, pendeta saya yang datang juga, dulu pendeta yang pernah kerja sama dengan gereja kami dari Korea juga melihat saya 13 hari di rumah sakit. Ya, jadi kalau butuh bukti-bukti jemaat-jemaat yang dulu saya layani bukan di gereja sekarang. Dulu saya kan gerejanya di GPI Aifata dekat lapangan Pancasila. Sekarang saya kan di Battle Area. Ya. Nah itu jemaat-jemaat kan juga banyak datang ke rumah sakit mendoakan, memberikan berkat untuk pembayaran rumah sakit dan sebagainya karena waktu itu kan belum ada BPJS ya. Ya jadi itu menjadi sebuah bukti keyakinan ya bahwa oh saya ndak koma-komanan ya, ya koma bener loh, koma-komanan biasa saya ndak mau koma ya, karena koma masa pikirannya sudah ndak bisa ketemu istri saya kok ya. Jadi saya waktu sudah lemes sudah ndak bisa apa-apa itu
pikiran saya cuma Tuhan sembuhkan anak saya itu masih umur 2 tahun. Ya. Saya pengen anak saya bisa tetap saya besarkan, saya rawat. Ya. Ternyata Tuhan bisa. Jadi itu pengalaman ya. Kemudian teolog Kristen yang benar dan bertanggung jawab. Jadi kita punya di gereja kita saja ya orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang bisa kita jadikan rujukan karena memang hidup mereka benar dan bertanggung jawab ya. Tapi jangan sampai kita mengambil rujukan-rujukan dari hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya besar tapi hidupnya tidak benar. Nah, itu kan seringkali ada yang tadi tapi sudah meninggal ya, yang mengajarkan apa namanya menikah dalam roh itu kan nggak benar, rujukannya sudah salah ya. Tapi sudah meninggal ya sudahlah, dia sudah urusannya sama Tuhan. Tapi kalau dulu dia masih hidup, itu tidak bisa jadi rujukan. Walaupun dia gerejanya besar, masanya banyak, tapi kalau pengajarannya sudah seperti itu membuat rumah tangga hancur semua. Ya. Coba kalau sekarang misalnya, ya Pak Kris, yang ada di sampingmu yang tidur sama kamu itu bukan istri rohmu, tapi itu adalah istri jasmanimu saja yang sesungguhnya adalah sekretaris gerejamu. Gitu kira-kira istrinya kalau dengar apa tidak mungkin marah-marah, pasti marah-marah. Loh ini berarti mau memisahkan sama suami saya, pasti marah. Ya. Tapi karena seringkali orang kalau sudah menjadi hamba Tuhan besar, karisma, kemudian kepercayaan jemaat sudah tinggi kepada dia, ya, orang itu bisa salah. Karena oh jemaatku sudah banyak percaya sama saya, tak minta uang ya keluar, tak minta ini ya keluar, tak minta begini ya mau, do nurut kabeh, akhirnya dia mencari kesempatan menyimpang. Maka hamba-hamba Tuhan itu harus tetap hati-hati, ya, hati-hati karena urusan kita itu kalau sudah hamba Tuhan itu pertama sama Tuhan. Ya. Kalau kita salah, wah itu hukumannya menjadi lebih besar.